Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Aden Prisjal, sambungan dari video pertama. Tentunya saya akan jelaskan pertama tentang rencana daya tampung atau RDT di SMK Negeri 7 Batam. Itu kalian harus lihat. Yang pertama adalah teknik jaringan akses telekomunikasi. Itu ada dua rombel ya. Kalau kita lihat dua rombel, per rombelnya 36, totalnya 64. Kemudian ada yang kedua, teknik instalasi tenaga listrik, itu rombelnya 3, siswanya satu rombelnya 36, jumlahnya 108. Begitu juga dengan teknik komputer dan jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak dan multimedia, sehingga total kelasnya yang kita sediakan adalah 14 dengan total jumlah seluruhnya adalah 504. Itu yang pertama. Saya akan bahas berikutnya adalah tentang bagaimana tampilan dari website ya. Nanti seperti ini kurang lebih. Begitu kita masuk ke cppdb.kepri.prof.go.id, maka akan muncul pop up ya. Di sini kalian juga bisa melihat video-video ya, video-video yang sudah dibuat oleh panitia PBDB ya. Semua video-video di YouTube kalian bisa lihat di sini kalau kalian misalnya ingin lebih detailnya. Nah, namun untuk yang khusus SMK 7 saya akan coba pandu, kita akan lihat berikutnya. Nah, setelah kita close maka tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini ya kita klik login, maka akan tampilannya muncul ke tampilan seperti ini. Nah, ingat tadi kalau misalnya kalian lulusan tahun lalu atau sebelumnya, lulusan luar Kepri, lulusan paket B, maka kalian itu wajib pertama adalah daftar ini ya. Jadi kalau kalian terdiri dari 3 poin ini, lulusan tahun lalu atau sebelumnya, lulusan luar Kepri, dan lulusan paket B, maka kalian harus terlebih dahulu klik tombol daftar. Ingat, klik tombol daftar agar bisa memasukkan NIS dan password kalian nanti. Nah, beginilah kurang lebih tampilan untuk mendaftar akun PPDB. Ya, akun. Ini tadi yang 3 tadi ya. Tentunya yang 3 tadi. Pertama akan isi NISN, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan kategori kelulusan. Nomor handphone, email, kemudian input SKL atau ijazah. Ingat lagi-lagi maksimum 1 mega dengan format PDF. Ingat formatnya PDF, bukan JPEG, JPG, tapi PDF. Kalian bisa scan, kalian bisa download aplikasi ya di Play Store atau iOS, itu menggunakan kamera bisa, atau kalian bisa pakai scanner ya. Kemudian kartu keluarga untuk bisa diupload. Setelah itu kalian klik tombol daftar. Nah, contohnya ini ya, mohon maaf, data di hide ya, data ditutup. Kemudian untuk kita lihat di pilihan kategori kelulusan itu ada 3, tahun lalu, luar Kepri, dan paket B. Nah, masukin semua datanya, baru klik tombol daftar. Nah, setelah daftar, maka muncul seperti ini, registrasi akun berhasil. Selanjutnya, pihak admin Dinas Pendidikan akan memverifikasi data Anda. Silakan tunggu notifikasi selanjutnya. Untuk cara cek email, ingat kalau Anda yang lulusan paket B, kemudian lulusan luar Kepri, kemudian juga lulusan tahun sebelumnya, sering-sering lihat email ya, sering-sering lihat email. Oke, nah sekarang itu adalah lulusan tahun sekarang yang berasal dari Kepri ya. Kemudian lulusan yang sudah diverifikasi. Jadi kalau lulusan dari Kepri, kemudian yang tahun sekarang, kemudian juga yang sudah diverifikasi tadi daftar tadi ya, yang sudah verifikasi tak sama aja nih. Yang pertama login ya, pakai NIS, passwordnya itu tanggal lahir, mulai dari tanggal, bulan, tahun. Misalnya hari ini tanggal 18 ya, tanggal 18 Juni 2000, lahirnya tanggal 18 Juni 2000 tahun 2004 ya, berarti 18.0
2004 gitu ya. Nah, masukkan sabtanya, kemudian masuk ya. Nah, setelah masuk, nah ini ya hati-hati adik-adik ya, kita ditampilkan oleh dua jenjang nih ya, SMA dan SMK. Silakan adik-adik pilih yang SMK jika ingin ke SMK 7, jangan pilih ke SMA ya, pilih ke SMK ya. Jadi pilihannya ada 3, ada jalur penilaian raport akademik non akademik minat bakat ya. Untuk di SMK 7 kita tidak ada namanya minat bakat, jadi cukup di raport akademik dan non akademik. Kemudian ada keluarga tidak mampu ekonomi dan bidang lingkungan. Untuk yang kali ini saya akan jelaskan tentang jalur penilaian raport akademik non akademik minat bakat ya. Namun minat bakat di SMK 7 itu tidak ada. Nah, jadi adik-adik silakan pilih jalur penilaian raport. Setelah itu nanti akan masuk ya, data adik-adik akan muncul di sini, namanya, kemudian beberapa data itu mungkin muncul ya. Muncul, kalau belum silakan dilengkapi. Nah, inilah yang dikatakan dengan data pribadi, melengkapi data pribadi ya. Ini adik-adik lengkapin, yang belum lengkap dilengkapin. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini adik-adik bisa lihat ya, masih di tampilan adik-adiknya namanya ya. Nah, sekarang adalah masuk ke tahap pilih sekolah ya, pilih sekolah, jurusan, dan berkas, upload berkas. Nah, ini tampilannya ya, kurang lebih seperti ini, tampilan kosong ya, masih kosong, belum kita isi. Nah, kita akan coba isi. Kita isi, cari SMK Negeri 7 ya, cari SMK Negeri 7. Nah, kalau sudah dapat, diklik SMK 7-nya. Kemudian jurusan pertama silakan dipilih ya, apa, misalnya yang ini. Kemudian pilih lagi yang kedua, pilih lagi ya, ini sembarang aja ya, bukan bermaksud untuk mengarahkan adik-adik, tapi ini kebetulan yang nampak di sini saja. Ada satu lagi sebenarnya di paling bawah ini, namanya multimedia ya. Oke, berikutnya masukkan nilai semua ya, nilai ya, nilai akhir semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, untuk nilai akhir ya, ini semester 1 itu nilai yang dirata-ratakan semua nilai pengetahuan. Jadi kalau ada nilai pengetahuannya 12, semua jumlahkan dulu, kemudian dibagi 12 ya, baru diinputkan di sini. Semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nilai yang di sini itu otomatis. Kemudian jika adik-adik punya piagam penghargaan ya, kita akan lihat seperti apa penghargaannya, piagam yang diakui. Oke, ini ya. Nah, yang diakui itu yang pertama ya, prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi yang diselenggarakan oleh instansi dari pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi, pusat, atau lembaga negara lainnya, atau asosiasi di bidang sains, olahraga, seni, resmi yang diakui negara, atau KONI, atau lembaga badan hukum yang bekerjasama dengan pemerintah, kabupaten, kota, provinsi, pusat, untuk prestasi di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, serta tingkat internasional yang dibuktikan dengan tanda tangan minimal pejabat eselon 2. Adapun prestasi yang dimaksud ya, dimulai dari prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan bidang akademik, OSN, KSN, OLSN, OPSI, KSM, kompetisi robotika, lomba bidang akademik lainnya yang diselenggarakan oleh instansi dari pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, atau internasional. Kemudian prestasi penghargaan di bidang seni ya, FLS2N
kemudian prestasi bidang olahraga, ada Gala Siswa Internasional, Gala Siswa Indonesia, ajang kompetensi siswa dan olahraga madrasah, Olimpiade olahraga siswa nasional, Porprov, PON, Popnas, Popwil, Popda, para games olahraga nasional, ya itu untuk bidang olahraga. Kemudian ada bidang keagamaan, ya juara MTQ minimal tingkat kabupaten kota. Kemudian Hafiz Quran, ya Hafiz Quran bagi yang hendak mendaftarkan jalur penghafal Al-Quran harus memiliki piagam sebagai bukti. Piagam bukti hafal Al-Quran harus dilegalisir oleh lembaga pengembang tilawatil Quran, ya jadi harus dilegalisir, kemudian dia perlu di scan yang ada di bawah kewenangan Kementerian Agama, ya jadi yang untuk Hafiz Quran sertifikatnya bebas, namun harus dilegalisir oleh LPTQ, ya lembaga pengembang tilawati Quran, baru di scan. Jadi kalau nggak ada legalisirnya maka berkas nanti akan ditolak. Kemudian untuk prestasi juga itu adalah juara 1, 2, dan 3 yang diakui, ya. Kalau sebagai peserta itu tidak, ya. Kemudian prestasi bidang pramuka, ya. Lomba tingkat LT gugus depan di tingkat kuartir cabang atau kota, ya, kuartir daerah, kuarda atau kuarnas, ya, tingkat kuartir nasional. Nah, untuk sertifikat ini berlaku rentang antar Juli 2019 sampai Desember 2021. Jadi selain ini maka sertifikatnya tidak berlaku. Ya, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, ya. Nah, ini untuk nilai akhirnya kurang lebih seperti ini. Silakan adik-adik hitung sendiri, ya. Nah, di sini ada tabel prestasi. Tadi saya sampaikan bahwasannya untuk kejuaraan itu harus juara 1, 2, dan 3. Tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten, kota. Jadi ada bobotnya itu berdasarkan perorangan, bergu, atau massal, ya. Pastinya lebih tinggi bobotnya perorangan. Kemudian ada juga yang sifatnya non kompetitif atau non lomba, ya ini mewakili negara mengikuti kejuaraan, ya, lomba resmi tingkat internasional atau mengikuti kegiatan seni, sains, olahraga tingkat provinsi. Kemudian mewakili kabupaten kota untuk mengikuti eksibisi atau kegiatan seni, sains, olahraga, pendidikan, kreativitas, minat mata pelajaran dan pramuka atau kepanduan, ya ini juga ada. Kemudian ada yang tadi penilaian Hafiz Al-Quran, minimal hafal 1 juz itu bobotnya 30, 5 juz dan 10 juz, ya ini ada bobotnya. Oke. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari jenis piagam dan hayang Hafiz Quran. Nah, jika sudah dipilih, maka tentukan tingkat kejuaraannya, ya, kemudian tingkat peringkatnya dan jenisnya, ya. Nah, kemudian ambil kartu keluarganya, ya, masukkan, dan ijazahnya juga. Nah, setelah itu masukkan semuanya, ya, sertifikat non akademik, ya. Sertifikat non akademik kalau ada, kalau nggak ada kosongkan saja. Kemudian nilai raport, ya, nilai raport yang pengetahuan saja, ya, nggak usah yang keterampilan, jadi cukup hanya yang pengetahuan saja. Semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfirmasi, ya, kita minta konfirmasi. Karena kalau nggak dikonfirmasi maka berkasnya itu tidak akan masuk ke tempat verifikasi sekolah, ya. Ini data-data yang tadi, ya, sudah lengkap semua. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 sudah ada di sini, baru selesai, ya. Nah, begitu selesai maka muncul pop-up
Apakah Anda yakin? Maka kita klik OK. Nah, kalau sudah yakin, sudah OK tadi, maka kita diarahkan ke depan sini untuk melakukan cetak bukti registrasi. Kita klik, maka muncul tampilan dari cetak kartu. Ya, sudah daftar ya, bahwa saya sudah daftar. Nama pendaftarannya juga ada. Nah, nanti kalau di close, maka kita kembali ke sini dan kita akan coba logout. Nah, logout kita ke sini ya, ke tempat tampilan login awal. Nah, kita mau cek nih, bisa nggak kita daftar lagi ya? Kita coba cek, kita masukkan lagi, kemudian kita masuk. Nah, ternyata ada pop-up pemberitahuan. Data pendaftaran Anda sedang dalam proses verifikasi oleh sekolah. Anda dapat mendaftar ke jalur seleksi lainnya setelah proses verifikasi pada jalur ini selesai. Jadi adik-adik sekalian harus hati-hati dalam memilih jalur ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tentukan sesuai dengan jalur yang ada yang sudah kita buka, yakni jalur prestasi, dan lingkungan, dan tidak mampu. Oke. Nah, tadi untuk yang jalur prestasi. Sekarang kita akan coba untuk di jalur keluarga tidak mampu. Jalur keluarga tidak mampu berarti pilihan kedua ya. Pilihan kedua kita klik. Hampir sama seperti tadi ya, jalur prestasi ya. Sama tampilan untuk data diri ya. Nah, yang berbeda adalah di sini ada titik lokasi. Ya, jadi silakan adik-adik nanti ketikkan alamat, nanti dia akan mencari sendiri. Ya, ini bedanya. Kita akan coba input ya. Kita akan coba input. Ini kita input nama ayah, nama ibu, asal sekolah. Dan di sini diminta namanya KIP atau PKH atau KKS ya. Seperti apa contohnya? Kita akan coba lihat. Nah, ini dia contoh kartu Indonesia Pintar ya. Berwarna ungu. Yang akan di-scan nanti yang ini ya. Depan dan belakangnya, minimal belakang ya. Kemudian kalau contoh PKH ya, begini contohnya, kartunya seperti ini. Kemudian contoh kartu keluarga sejahtera, contohnya seperti ini, warna merah putih ya, warna merah dan putih. Nah, tadi untuk contoh kartu-kartunya ya, KIP, PKH, dan KKS. Jadi silakan kalian masukkan kartunya ya. Nah, setelah kalian masukkan kartunya, kalian ketik alamatnya, maka nanti dia akan nama alamat yang kita ketik, maka akan muncul di sini juga. Kita tinggal klik cari lokasi ya, cari lokasi, maka nanti yang di titik lokasi ini latitude dan longitude-nya akan muncul dengan sendirinya ya. Jadi kita tentukan dulu di mana kira-kira, boleh di zoom, boleh di minimize ya. Kalian cari yang benar, tepat daerahnya yang mana, jangan salah-salah karena jalur ini adalah jalur yang benar-benar kita harus detail ya. Jangan sampai kalian beralamat yang tidak sesuai karena nanti akan menyebabkan data akan ditolak oleh operator sekolah. Kalau sudah, maka disimpan ya. Nah, disimpan, maka selanjutnya adalah kita akan pilih sekolah dan berkas, upload berkas ya. Nah, kita akan lihat ini contohnya ya yang belum diisi. Kita akan coba isi. Pertama kita cari SMK Negeri 7 Batang. Nah, berdasarkan tadi yang kita udah masukin ya, contohnya ini adalah 388 meter dari tempat tinggalnya. Di sini adik-adik juga bisa diberi info bahwasannya sekolah mana yang terdekat dengan adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa milih yang lebih dekat dari sekolah, dari rumahnya. Kemudian di sini kembali lagi kepada pilihan ya. 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Ingat di sini ada satu lagi jurusan namanya multimedia ya adik-adik ya, bukan 4 saja tapi 5. Nah, kemudian silakan adik-adik masukkan kartu keluarga.
kemudian surat keterangan lulus yang asli di-scan, dan scan asli ya, scan berwarna tentunya ya. Yang berwarna itu untuk KIP atau PKH atau KKS ya. Kalau sudah, maka kita simpan dan kita akan masuk ke jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, setelah ini muncul lagi data-datanya ya. Ini untuk konfirmasi ya. Konfirmasi, kita lihat lagi data kita. Kalau sudah benar ya, pilihannya juga sudah tepat ya, sudah oke lah ya, silakan klik selesai. Kalau belum, silakan klik belum untuk kembali milih jurusan mana yang diinginkan ya. Kalau sudah selesai, sama seperti tadi muncul pop up ya, apakah Anda yakin? Oke, maka kita akan diarahkan ke bagian data pribadi untuk cetak bukti registrasi. Nah, muncul seperti ini kembali ya untuk cetaknya. Cuma di sini ada perbedaannya adalah jarak dari rumah ya. SMK jalur afirmasi dan pilihan sekolahnya adalah SMK 7, jarak dari rumahnya sekian meter. Nah, kalau kita close, maka kita kembali lagi ke halaman login. Itu seterusnya. Nah, selanjutnya ini untuk jalur bina lingkungan ya. Kita pilih yang paling bawah. Kalau bina lingkungan ya, ini sama seperti tadi, data pribadi. Dan di sini untuk bina lingkungan itu juga ada yang namanya titik lokasi ya, titik lokasi. Nah, silakan kalian isi datanya ya. Alamat di mana, dia akan masuk ke sini, kemudian cari lokasi. Nanti akan dapat sendiri latitude dan longitude-nya. Oke, simpan, kemudian ke pilih sekolah ya, sama seperti tadi. Pilih sekolah ya, pilih sekolah, nanti dilihat dapat jaraknya berapa meter dari rumah kalian ya. Misalnya yang terdekat SMK 7 ya. Kemudian pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga ya, kita acak aja. Nah, untuk jalur lingkungan itu cuma 2 saja yang diupload, kartu keluarga dan surat keterangan lulus atau ijazah ya. Ingat, lagi-lagi itu maksimal adalah 1 mega ya, jadi kalian harus siapkan berkasnya itu di bawah 1 mega dengan format PDF. Oke, simpan. Selanjutnya kita melihat di sini data kita lagi ya, apakah data sudah benar. Kita cek lagi data kita semua di sini dan kita cek lagi pilihan jurusan kita. Kalau sudah selesai, maka sama juga muncul pop up apakah Anda yakin. Kalau oke, akan kembali lagi ke depan untuk cetak bukti registrasi ya. Nah, inilah dia cetak bukti registrasi. Kita close ya. Nah, tadi itulah penjelasan dari flowchart yang video pertama yang saya share ya sebelumnya ya. Baik, adik-adik sekalian, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan saya ucapkan semoga kalian bisa lulus di SMK 7 dan bergabung dengan kami guru-guru di SMK 7 yang selalu menunggu pejuang-pejuang tangguh di SMK 7. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.